Pembahasan tentang fluida bisa dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis atau fluida tak bergerak, dan fluida dinamis atau fluida bergerak. Pada fluida statis, kita belajar tentang tekanan hidrostatis, hukum pokok hidrostatika, hukum Pascal, hukum Archimedes, dan lain-lain. Sedangkan pada fluida dinamis, kita belajar tentang persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli. Sesuai namanya, fluida tak bergerak ini adalah fluida yang dalam keadaan diam. Contohnya air kolam renang. Dan fluida dinamis ini adalah fluida yang dalam keadaan mengalir. Contohnya air sungai dan aliran air di dalam pipa. Nah, contoh lain fluida statis, misalkan air sumur. Sekarang kita bahas tentang fluida dinamis. Saat kita belajar tentang fluida dinamis, hal pertama yang harus kita pahami adalah konsep debit fluida. Debit fluida, simbolnya Q, ini adalah besaran yang menggambarkan seberapa deras aliran dari suatu fluida. Debit didefinisikan sebagai banyaknya volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Misalkan ada air yang mengalir dalam sebuah pipa. Misalkan air yang keluar dari pipa ini sebanyak 3 liter dalam waktu 1 detik. Per detiknya ada air yang keluar sebanyak 3 liter. Maka kita katakan bahwa debit dari air ini besarnya sama dengan 3 liter per sekon. Tapi dalam satuan sistem internasional kita tidak menggunakan liter, tapi menggunakan meter kubik. Misalkan kelajuan fluidanya ini sebesar V. Dan pipanya memiliki luas penampang sebesar A. Dalam selang waktu T, fluidanya berpindah sejauh X karena mengalir. Maka, bentuk volume per waktu ini bisa kita nyatakan dalam bentuk yang lain. Sebagai berikut. Misalkan dalam selang waktu T, fluidanya berpindah dari titik A ke titik B. Maka volume fluida yang mengalir dalam selang waktu tersebut tidak lain merupakan volume silinder ini. Padahal volume silinder ini kita tahu rumusnya sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, dalam hal ini luas alasnya adalah luas penampang pipa, tingginya sama dengan X yang merupakan perpindahan fluida. Dengan demikian, volume bisa kita uraikan sebagai luas penampang pipa dikali perpindahan fluida. Nah, bentuk perpindahan dibagi waktu ini, kita tahu ini tidak lain sama dengan kecepatan aliran fluida. Kecepatan aliran fluida sama dengan perpindahan fluidanya dibagi waktu. Jadi bentuk ini bisa kita nyatakan sebagai luas penampang pipa dikali kecepatan aliran fluida. Berarti yang namanya debit fluida juga bisa dinyatakan sebagai ini. Nah, yang perlu diwaspadai di sini adalah V pada rumus yang di atas berbeda dengan V pada rumus yang bawah. Pada yang atas ini V besar artinya adalah volume dari fluida yang mengalir. Sedangkan V yang bawah adalah V kecil. Ini menyatakan kecepatan aliran fluida. Sekarang kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan debit fluida. Kata soal, sebuah bak mandi diisi dengan air yang melewati keran berpenampang 4 cm persegi. Setelah 5 menit ternyata terdapat 0,6 meter kubik air yang tertampung di bak mandi. Hitunglah A debit air yang melewati keran, B kelajuan air yang melewati keran. Jadi kalau kita gambarkan persoalannya, ada air melewati keran yang berpenampang 4 cm persegi. Setelah 5 menit atau 300 sekon, air yang tertampung di bak mandi ada sebanyak 0,6 meter kubik. Ditanyakan berapakah debit air yang keluar dari keran. Ini pertanyaan yang A. Coba kita jawab. Kita tahu debit air itu sama dengan volume per satuan waktu. Berarti banyaknya volume air yang keluar dari keran
dibagi lamanya air mengalir. Kalau kita hitung volumenya 0,6 meter kubik, volume sebanyak ini keluar dari keran dalam waktu 5 menit atau 300 sekon, berarti debit airnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Berarti dalam waktu 1 detik, ada air sebanyak 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik yang mengocor dari keran. Sekarang untuk pertanyaan yang B, kelajuan air yang melewati keran. Kita tahu bahwa debit air itu sama dengan luas penampang keran dikali kelajuan air yang keluar dari keran tersebut. Berarti kelajuan air yang keluar dari keran ini bisa dinyatakan sebagai debit air dibagi luas penampang keran. Debit airnya barusan sudah kita temukan 2 kali 10 pangkat min 3, luas penampangnya kerannya 4 kali 4 cm persegi, atau berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4, berarti hasilnya sama dengan 5 meter per sekon. Inilah kelajuan air yang keluar dari keran. Sekarang sebagai latihan, coba kerjakan 2 soal berikut.